Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku, Maya. Nah, di video kali ini aku akan sharing masih seputaran dengan kitten, baby kitten. Nah, sebelumnya kan aku udah pernah upload ya mengenai adopsi baby kitten di bawah usia 3 bulan. Aman gak sih? Nah, aku juga udah kupas di sana, aman enggaknya adopsi baby kitten di bawah 3 bulan. Karena kan sebagian orang bilang kalau adopsi baby kitten baiknya di atas 3 bulan deh, karena kan kalau di bawah 3 bulan tuh masih rentan banget. Nah, kalian boleh simak video aku yang sebelumnya. Kalau untuk kali ini, aku akan sharing ke kalian masih mengenai pengalaman aku adopsi baby kitten. Apa aja sih suka dukanya? Kali ini aku akan sharing kitten aku tiba-tiba mencret sambil ditambah dengan muntah-muntah, teman-teman. Nah, itulah salah satu kendala kita kalau kita adopsi baby kitten di bawah 3 bulan. Jangan sampai salah kasih produk. Nah, kebetulan kitten aku kemarin itu memang karena kesalahan aku sih. Jadi ketika aku adopsi si baby kitten, si Sky, itu dia ada kutu di badannya, dan aku kan ngerasa kayaknya dia kayak terganggu gitu ya dengan kutunya. Jadi aku coba cari deh referensi obat kutu yang bagus. Nah, aku temuin lah mereknya Detix, teman-teman. Cuma kesalahan aku, dan dokter juga bilang bahwa obat kutu Detix itu belum bisa digunain ke si baby kitten karena usianya masih di bawah 2 bulan. Memang usia dia tuh kurang 2 minggu lagi 2 bulan. Dan aku ngerasa bersalah banget, teman-teman. Oke, kenapa aku memutuskan untuk sharing pengalaman pribadi aku ini ke kalian? Bisa aja kalian yang menonton video aku misalnya adopsi baby kitten di bawah umur 3 bulan dan mengalami hal yang sama seperti aku, paling tidak kalian punya gambaran harus apa sih pertolongan pertama yang dilakukan untuk si baby kitten. Dan kalau misalnya kalian memang punya rencana untuk bawa dia ke dokter hewan, berapa sih kisaran harga kita, budget kita yang harus kita keluarkan untuk ke dokter hewan. Nah, di video kali ini aku akan sharing semuanya dari perjalanan aku datang ke dokter hewan. Ya, karena si kitten aku memang beneran mencret dan muntah berhari-hari, aku khawatir dong dia dehidrasi karena dia nggak makan. That's why itu alasan aku untuk bawa dia ke dokter hewan, teman-teman. Mudah-mudahan video yang aku share ini bisa bermanfaat ya ke kalian. Langsung aja aku akan puterin video ketika aku bawa si kittenku. Halo guys, welcome back to my YouTube channel ya, dengan aku Maya. Kali ini aku bikin YouTube-nya kurang bersemangat karena sebetulnya itu aku sekarang lagi on the way di perjalanan menuju ke daerah Tasikmalaya karena kittenku Sky dia tadi malam lemas, tapi nggak begitu lemas banget juga karena dia memang tetap aktif ya. Jadi kalau aku ajak mainan dia masih merespon, jadi bukan yang lemes tiduran, itu enggak. Semalam itu dia menunjukkan kondisi yang bikin aku cemas. Nah, aku sih berasumsi sepertinya Sky keracunan guys. Jadi sekitar hari Sabtu malam Minggu ya, aku kasih dia obat kutu karena sewaktu aku adopsi memang dia sudah punya kutu gitu. Jujur Sky belum genep 2 bulan. Aku gak sabar karena ngelihat dia sepertinya kayak gak nyaman gitu ya guys. Jadi suka garuk-garuk, kemudian aduh aku gak pakai tripod, pegel. Suka garuk-garuk kuping, badan. Aku kasihan kan, jadi aku kasih lah dia obat kutu. Memang kutunya hilang guys. Aku rekomen juga sih memang obat kutu itu karena bagus banget. Cuma yang salah adalah aku menggunakannya ngasih ke Sky di saat dia memang masih usianya belum cukup ya, belum genap 2 bulan, jadi masih kurang 2 minggu. Nah, ketika obat itu kan memang reaksinya dia begitu kita teteskan di pundaknya, itu akan nyebar ke semua kulit. Kemungkinan Sky ini ngejilatin kulitnya.
jadi terkontaminasi dengan obat itu. Pas di malam minggu aku sih masih keluar ya, maksudnya masih ajak dia keluar jalan. Nah di situ aku udah curiga karena dia udah mulai menurun nafsu makannya, dan dikasih susu juga udah mulai kayak nolak. Tapi tetap aku paksain karena aku tahu baby kitten kan harus bener-bener butuh banyak asupan makanan dan protein ya. Oke, aku diemin. Aku masih berpikir mungkin dia memang lagi kurang aja nafsu makannya gitu. Nah, pas keesokan harinya, pas malam sekitar jam 10-an gitu, dia pup, dan pupnya itu beda banget dari biasanya. Biasanya pup dia kan nggak mencret dan padat ya bentuknya. Tapi malam itu agak encer guys, jadi agak padat tapi sudah ada kayak cairan gitu. Nah aku pikir kayaknya Sky diare deh, kenapa, kenapa ya gitu kan. Nah oke, aku diemin, aku masih kasih dia, tetap kasih vitamin karena memang dia vitamin aku selalu kasih pagi dan sore atau malam sebelum tidur. Nah keesokannya di hari Minggu pagi tiba-tiba dia pupi. Setelah pupi dia muntah dan mengeluarkan semua makanan yang udah dia makan. Aku auto khawatir banget guys. Aku kasih dia pertolongan pertama ya, mungkin aku kemarin aku banyakin susu. Pokoknya kenapa aku bertanya-tanya. Kedua masih kayak gitu sampai dia pupi sekitar 5 kalian. Aku dan suami akhirnya memutuskan untuk searching di YouTube gimana sih pertolongan pertama untuk kucing yang mencret dan sambil muntah. Oke, akhirnya kita terpaksa jejelin dia makan ya kan, karena dia belum makan, dia nggak mau makan sampai badannya itu yang biasanya perutnya gendut langsung jadi kosong. Akhirnya suami saranin ke aku untuk coba kita bikin Oralit, karena kita ada salah satu channel yang kasih ke kita informasi itu. Akhirnya kita cobalah ya buatin Oralit. Oralit itu cairan air putih biasa, kita kasih garam dan gula. Nah air putihnya hangat ya guys. Nah setelah itu aku suapin ke si Sky, dan alhamdulillah setelah pupi dia nggak muntah lagi, nggak merasa ingin muntah, walaupun sebelumnya dia udah nguras semua perutnya sampai saking udah nggak ada isi, dia mau muntah cuma nggak keluar isinya karena nggak ada isinya. Nah setelah dikasih Oralit, setelah pupi dia udah nggak ada perasaan mau muntah sampai dengan sekarang. Oke, aku tunggu nih, mudah-mudahan diarenya berhenti di hari ini. Pagi masih, siang masih, aku tetap jejelin dia makan. Aku sampai pakai squid supaya dia bisa makan. Terus aku tetap kasih dia dot di susunya, aku paksain karena aku takut dia dehidrasi kan, ngeluarin cairan terus ketika dia mencret itu. Nah karena aku udah panik, soalnya dia baik banget guys, dia itu nggak nunjukin ke aku kalau dia lemes banget, enggak, dia tetap mainan, dia tetap mainin mainannya, tali-talian dia suka banget. Tapi dia mencret dan nggak udah mencretnya. Makanya aku putuskan, udah deh, mending kita ke dokter hewan. Jadi supaya ada penanganan ya, minimal ada tindakan lah yang memang dokter lebih tahu, lebih expert harus bagaimana. Nah gitu guys, nanti aku akan share lagi ke kalian ya apa aja sih yang disarankan dokter. Mudah-mudahan nanti pengalaman aku ini bisa jadi pengetahuan juga buat kalian jika nanti suatu saat ada yang ngalamin seperti aku. Dan saran aku, hati-hati ya kalau misalnya milih produk, jangan sampai seperti kesalahan aku ke Sky. Mudah-mudahan dia baik-baik aja dan segera pulih. Oke, nanti kita lanjut lagi ya.
Hai teman-teman, aku sekarang udah di praktek dokter Dini di Narwati ya, di Tasikmalaya. Mudah-mudahan Sky segera membaik. Tinggal tunggu penanganan dokter karena masih antri satu orang lagi. Nah teman-teman, itu tadi video perjalanan aku ke rumah sakit untuk bawa si baby kitten aku. Nah, di sini aku akan jelasin ya apa aja sih tindakan yang dilakukan oleh dokter hewan ketika kami masuk ke ruangannya, ruang tindakannya. Di sana aku nggak bisa ambil gambar video karena aku juga jaga privacy ya. Makanya aku akan jelasin di video terpisah teman-teman. Makanya sekarang aku akan jelasin dan kupas tuntas apa aja yang dilakukan dokter untuk penanganan si baby kitten yang mencret dan juga muntah-muntah. Ketika kita masuk ke ruangan dokter, kita langsung jelasin kronologinya. Jadi apa penyebab si kitten kita bisa muntah dan mencret-mencret. Aku jelasin semuanya. Aku pikir tadinya kitten aku mungkin karena faktor makanan gitu kan, karena aku sempat ganti dari Super Cat ke Whiskas. Dan aku juga dapat beberapa informasi bahwa kitten nggak boleh terlalu banyak makan dry food. Tapi kitten aku memang makan dry food walaupun aku batasin teman-teman. Nah, maka dari itu aku jelasin semua ke dokter apa penyebabnya, dan masalah pemberian obat kutu detik juga aku sampaikan ke dokternya juga. Dan dokter bilang, oh belum boleh. Jadi karena usia dia belum 2 bulan, harusnya belum boleh dikasih itu dulu. Kenapa dia bisa keracunan? Karena Detix itu kan diletakin di pundak ya teman-teman, cara penggunaan obat kutu itu, dan dia nyebar ke seluruh kulit gitu. Nah, mungkin si kitten dia jilat-jilat itu badannya karena memang kebiasaan kucingnya dia suka membersihkan diri dia sendiri gitu ya teman-teman. Nah, aku nggak berpikir sampai ke sana gitu. Aku taunya aku pengennya kutu dia hilang supaya dia nyaman dan gak garuk-garuk. Ternyata aku salah teman-teman. Dan teman-teman jangan ngelakuin hal yang seperti aku lakuin ya. Aduh, aku nyesel banget. Aku kasihan sama kittenku, tapi alhamdulillah dia udah sehat. Kemudian dokter tindakan pertamanya dia suntikin si Sky, kitten aku namanya Sky, disuntik dengan vitamin. Jadi Sky disuntik vitamin, dan aku jelasin juga kalau Sky udah nggak makan seharian penuh dari pagi sampai sore. Nah aku kan sore ya berangkat ke dokter hewannya. Nah dokter juga kasih resep dia makanan kaleng, mereknya ID teman-teman. Nih seperti ini nih makanannya. Nah kemudian dokter juga resepin obat yang diracik oleh si dokter sendiri untuk Sky. Jadi satu obat untuk diarinya, dan yang kedua itu vitamin yang dipakai hanya untuk dosisnya 2 hari pakai aja. Nah, jadi dokter racikin itu semua teman-teman. Dokter juga bilang ini masih aktif banget ya si Sky. Memang iya teman-teman, kucingku itu walaupun dia sakit dan dia nggak ada asupan makanan ke badannya, tapi dia tetap aktif, dan itu yang bikin aku malah semakin worried. Aku takut dia dehidrasi kan, makanya udah deh, that's why aku bawa dia ke dokter hewan. Alhamdulillah setelah dari dokter hewan itu Sky udah mau makan. Karena makanan kaleng itu ya nanti aku akan ini deh jelasin lagi makanan kaleng itu. Kemarin aku sempet dapet cari-cari di pet shop, dan ternyata itu makanan tuh tidak diperjualbelikan secara bebas gitu sih kalau penjelasan dari pemilik pet shopnya. Cuma kemarin waktu aku dari dokter kan cuma kasih 1 kaleng. Nah aku berencana untuk tambah 2 kaleng, takut kurang kan, tapi dokter bilang di pet shop ada. Nah ternyata ada juga teman-teman beberapa pet shop yang memang dia sediain makanan itu khusus untuk kitten yang lagi mencret. Nah sekarang aku kan sharing ya mengenai biayanya. Biaya kemarin yang aku keluarin untuk perisain baby kitten aku itu sekitar Rp195.000 aja guys. Itu udah semuanya. Jadi udah suntik vitamin, sudah tindakan, dan juga kitten aku sudah dikasih obat. Nah begitu sampai rumah Sky langsung aku kasih konsumsi makanan yang merek ID itu ya teman-teman. Dan aku juga beli makanannya Whiskas. Nah aku rekomen banget dengan Whiskas, apalagi kitten yang usianya di bawah 3 bulan ya. Jadi lebih bagusnya lagi dikasih yang wet food. Nah aku pakai ini.
Ini ada rasa makarel dan ada rasa tuna, teman-teman. Nah, ini bagus banget ya untuk kitten. Karena kalau kitten itu kan pencernaannya belum seperti kucing adult ya. Jadi lebih baik banyakin makanan yang wet food deh, yang wet food, karena kan pencernaan dia belum kuat juga ya kalau harus konsumsi dry food terus gitu. Nah, ini murah teman-teman, tergantung pet shop ya. Kalau aku beli ini sekitar 5.500 per bungkusnya. Nah, setelah Sky makan ID, kata dokter boleh di mix dengan ini supaya dia nggak kaget gitu kan. Jadi aku mix deh. Nah, nggak lama dari itu, teman-teman, alhamdulillah Sky baikan. Nah, di sini aku share juga ya, gimana sih bentukan pupinya Sky sampai bikin aku worried segitu parahnya. Seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman lihat kan, dia encer banget ya, bahkan bisa dibilang hampirnya campur dengan darah. Cuma aku bilang sama dokter itu bukan darah, dokter. Itu super cat yang dia makan sebelumnya, karena kan warnanya coklat begitu. Nah, dokter juga bilang, untung cepet-cepet dibawa ke dokter, karena kalau kita usia di bawah 3 bulan dan dia terus kayak gini mencret terus, dehidrasi, dia bisa kejang-kejang. Dan kalau kejang-kejang, kemungkinan untuk terselamatkannya lebih kecil, teman-teman. Aku ngerasa lega banget, teman-teman. Akhirnya aku bawa dia cepat ke dokter hewan dan akhirnya dia tertolong. Dan sekarang dia bener-bener aktif. Nanti akan aku attach juga ya video dia yang super aktif banget setelah dia sembuh dari diarenya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kitten kalian di atas 2 bulan, mungkin kalian bisa ya pakein obat kutu yang kolar itu. Obat kutu yang merek Detix itu. Tapi jangan lupa beliin lah kolar untuk kitten kalian. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalau ada kolar, kitten kalian kan nggak akan bisa menjangkau badannya untuk dibersihin sendiri gitu. Dan aku kemarin gak kepikiran untuk kasih si kitten kolar. Aku nyesel, teman-teman. Semoga teman-teman di sini sih tidak mengalami hal serupa yang seperti aku alamin. Nah, teman-teman nonton video ini mudah-mudahan tidak melakukan yang seperti aku lakukan, atau jika sudah melakukan, teman-teman tahu nih apa sih langkahnya yang harus kalian lakukan. Oh, aku lupa satu lagi. Jadi, kalau kucing kita keracunan, tindakan awalnya teman-teman boleh deh bikinin Oralit. Jika ke dokter hewannya mungkin masih besoknya gitu ya, atau belum ada waktu di hari ini, buatin Oralit. Jadi Oralit itu tuh air putih biasa yang hangat. Teman-teman kasih garam dan ke teman-teman kasih gula gitu, teman-teman. Jadi Oralit ya seperti kayak air kelapa gitu deh, teman-teman. Nah, ternyata itu bisa ngurangin muntahnya, teman-teman. Bahkan bisa stop kalau misalnya muntah itu bisa stop kalau misalnya kita kasih ke kita dengan cukup ya. Mungkin itu aja video yang bisa aku sharing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian yang baru adopsi baby kitten atau yang punya kucing. Oke, segitu aja teman-teman. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Bye-bye cat lovers. Oh iya, jika menurut kalian videoku ini bermanfaat, jangan lupa klik like and subscribe, juga komennya ya. Terima kasih. Dah.